Dan ini untuk TWK-nya ini ada part 1, tes wawasan kebangsaannya. Dan insya Allah nanti di kemudian harinya akan pakai bahas soal TKP, tes keberuntungan pribadi gitu kan ya. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan membahas soal tentang Dokoritsu Junbi Kosakai atau yang kita kenal dengan BPUPKI gitu ya. Baik, untuk berskatuk jalan sudah ketik kopi gitu ya. Di sini sudah disediakan semua salah, namun apapun saja minum jauh teh boto susro gitu ya. Selalu hidup saja yang semua jadi sembai pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Soalnya kayak gini, wah panjang banget gitu ya. Kita baca pertama ya. Sesudah 3 hari berturut-turut, anggota Dokoritsu Junbi Kosakai, yang sekarang kita kenal dengan BPU PKI, mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengungkapkan pendapat saya. Saya akan menepati permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokoritsu Junbi Kosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka, yang kita kenal dengan Pancasila sekarang ini ya. Pancasila sebagai ya termasuk undang-undang dasar ya. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Begitu kata Bung Karno mengawali pidatonya seperti dikutip dari www.akademia.edu Rabu 1 Juni tahun 2016 katanya ya. Dalam pidatonya di sidang PPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara yakni jadi pada waktu itu Bung Karno menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila sekarang ini. Apa saja? 1. A. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi dan perdamaian abadi. B. Kebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan dan mufakat. C. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketahanan yang berbudayaan. D. Kebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan dan rakyat Indonesia. Dan yang E, ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, gitu ya kawan-kawan. Jadi yang dikemukakan oleh Bung Karno dalam pidatonya waktu itu adalah tentang kebangsaan Indonesia, 1. Kemudian ada internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan sosial. Ada 5, 6 ya, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini dia yang sekarang kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke kawan-kawan, jadi perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang PPUPKI. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas dasar negara. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kemudian ada internasionalisme, nasionalisme, kemudian internasionalisme yang atau keberkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi ada 5 ya. Nah, ketuhanan yang berkebudayaan kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa Dokoritsu Junbi Kosakai itu gitu ya. Itu adalah nama lain dari BPUPKI. Nah, terjadi perdebatan bahwa kawan-kawan ada yang mengatakan BPUPKI itu didirikan tahun 1 Maret 1945. Ada juga yang mengatakan bahwa BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Kosakai ini didirikan pada tanggal 29 April yang 1945 juga. Yang mana yang betul nih? Nah, perlu kawan-kawan ketahui, 1 Maret itu dua-duanya benar ya. 1 Maret itu adalah pertama kali diumumkan. Ini pertama kali diumumkan oleh Kumachiki Harada waktu itu ya. Kumachiki Harada. Ini diumumkannya tanggal 1 Maret 1945. Lalu diresmikannya, benar-benar dikenalkan sama kita ini pada tanggal 29 April. Ini diresmikannya tanggal 29 April tahun 1945. Ini bertepatan dengan ulang tahun ultah gitu ya. Kaisar Hirohito nih. Kaisar Hirohito. Jadi sebetulnya didirikan resminya itu tahun 1945 tetap, tapi tanggalnya 29 April 1905. Jadi kalau 1 Maret itu diumumkannya oleh Kumachiki Harada. Jadi nanti kawan-kawan gak usah bingung lagi ya. Lalu BPUPKI ini terdiri dari 67 orang kawan-kawan ya. Kalau mau tahu ini, dan ketuanya itu adalah QRT Rajiman Wedyo Diningrat nih ketuanya.
Nah, kalau mau tahu. Sementara wakilnya, nih wakil ada dua. Ada dua wakilnya itu. Satu adalah Ichibangase Yushio, Ichibangase Yushio. Ini dari Jepang nih, wakil dari Jepang. Sementara dari Indonesia itu diwakili oleh Raden Soeroso. Ini dari Indonesia, gitu kan kawan. Oke. Nah, itu sejarahnya. Jadi perlu ketahui, ulangi lagi bahwa BPPKI itu pertama kali diumumkan 1 Maret 1945, sementara diresmikannya 29 April 1945 bertepatan dengan ultahnya Kaisar Hirohito, lalu diumumkannya oleh Komachiki Harada. Jangan sampai tertukar nih. Terdiri dari 67 orang, ketuanya Ki Arte Rajiman Widodiningrat, sementara wakilnya Ichibangase Yushio, Jepang. Dan BPPKI ini dibubarkan 7 Agustus ya. Dia dibubarkan 7 Agustus dibubarkan. Nah, dibubarkan kapan? 7 Agustus tahun 1945. Kenapa? Karena dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang kita kenal dengan Dokuritsu Junbi Lenkai. Kalau BPKI mah Kosakai, kalau ini Linkai. Ini terdiri dari 21 orang. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Maki pada pertemuan selanjutnya lah. Pokoknya untuk lebih jelasnya akan Maki kumpas tuntas mengenai BPPKI dan PPKI gitu ya. Oke, next. Number 2. Di sini sudah sedikit sebuah masalah. Namun pasalnya menjadi teboto susu. Selalu happy masalah cuma disbaipus solution. Berapa? Iya betul, berekspresi. Gitu kan ya. Soalnya kayak gitu kita baca bareng ya. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat, kebanyakan populernya gitu, yang dengan secara swadaya mengolah sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM), terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Pembangunan ekonomi kerakyatan memiliki peranan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bla 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 A. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. B. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan. C. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, kawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi sosial. D. Cabang-cabang produksi boleh dikuasai oleh perseorangan atau negara. E. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar kemungkinan. Oke kawan-kawan, ternyata perlu kawan-kawan ketahui bahwa di soal CPNS itu soalnya soal hot. Kebanyakan itu bahwa soal ceritanya panjang-panjang nih, yang panjang kayak gini. Karena itu maka kita perlu latihan membaca. Dengan berlatih di sini, insya Allah kawan-kawan sudah latihan membaca dan mencari tahu kata kuncinya. Sebetulnya intinya pertanyaan dari sini adalah bunyi pasal 33 ayat 1, kawan-kawan ya. Jadi ini sebetulnya hanya pelengkap saja gitu. Ya. Padahal jadi triknya kalau soalnya panjang gini langsung aja kalimat terakhir ya. Ternyata benar kuncinya di sini. Intinya ditanyakan pasal 33 ayat 1. Kalau pasal 33 ayat 1, maka jawaban yang benar adalah yang B, kawan-kawan ya. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Kita cek. Bunyi pasal 33 itu ayat 1-nya 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Itu pasal 1. Benar kan? Ada nggak? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Itu dia. Jadi pasal 33 ayat 1. Sorry. Sementara untuk ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara ayat 3-nya itu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemauannya. Sementara ayat 4-nya, perekonomian nasional disegerakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, penguasaan lingkungan, dan kayak gitu. Jadi kawan-kawan, ini cabang-cabang produksi itu masuknya pada pasal ayat 2 ya. Ini untuk ini ayat 2, ini ayat 1, B itu ayat 1. Sementara nasional disegerakan berdasarkan, nasional itu nasional disegerakan oleh pasal 3. Ini pasal 3 sampai pasal 4, pasal 5 gitu kan ya. Ketentuan kalau pasal 5 ini ketentuan lebih lanjut. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui
Jadi saat nanti seleksi CPNS itu kawan-kawan harus tahu minimal tahu pasal undang-undang ya, undang-undang gitu maksudnya. Karena banyak bermunculan gitu. Di Maake sudah Maake bahas bagaimana cara kita ada cara cepat mengingat pasal-pasal ya dari pasal 1 sampai 35 kalau nggak salah itu. Pokoknya insya Allah nanti Maki akan update lagi bagaimana cara cepat kita mengingat pasal. Dia ada kan pasal tentang presiden, tugas wewenang presiden, DPR, MPR, pokoknya banyak sekali. Oke, next. Number 3. Di sini sudah sedang semua masalah, namun apa saja minum jate, botol soso gitu. Selalu himas lagi sebaik pus soluzen. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ini. Soalnya kayak gini nomor 3. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan pada tanggal 10 November 1945. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Prosema Sermerhon. Perundingan ini disebut adalah perundingan apa? Linggarjatay gitu kan ya. Kita cek nih. Jawabannya adalah B. Bukan Rempil, bukan Romrayan, bukan Gianti, Bongaya, bukan, tapi Linggarjatay. Perlu kawan-kawan ketahui, perundingan Linggarjatay itu dilakukan pada tanggal 10 November 1946. Akan disebut ya. Dan dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pokoknya nanti insya Allah akan bahas tentang apa? Ini dia. Perjanjian Renpi akan makin bahas, kemudian Linggarjatay insya Allah akan makin bahas kumpas pokoknya. Sebetulnya sudah di Makia, kalau kawan-kawan ada ini waktu bolehlah di searching lagi di playlistnya Makia tentang Renpi itu apa saja isinya, Linggarjatay apa, Romrayan itu bagaimana, Jayanti juga seperti apa, itu nanti insya Allah Makia akan buatkan khusus satu persatu bukannya untuk soal TWK itu. Nah, namun dalam kesempatan ini Makia rasa sudah cukup dulu sampai di sini.